Tribuners, apa kabar? Senang sekali saya Ajeng Hatalem kembali menyapa Tribuners tentunya kita di program Tribun Best Story. Anda yang gabung di layar monitornya, kami hadir dengan narasumber kece dan juga tema menarik tentunya yang sudah kami share atau sounding di sosial media kami, Instagram maupun di Facebook fanpage Tribuners. Jadi kalian bisa berinteraksi ya di comment section dengan pertanyaan atau mungkin bisa share pengalamannya terkait dengan tema yang bakal kita bahas. Nah, ini ada narasumber kece kita yang sudah siap bakal menjawab pertanyaan kalian Tribuners. Kalau kalian kirimkan di comment section, langsung saja kita kenalan dengan Dr. Meliana Kusuma Atmanegara, MKes spesialis gizi klinik. Selamat sore, assalamualaikum. Selamat siang. Oh iya, udah sore. Masih siang. Oh, iya. Ini kita tuh agak ini karena Tribun Best Story itu biasanya tuh di jam 3 gitu ya. Tapi hari ini kita khususkan di jam 1 karena kita memang harus sesuaikan nih sama jadwal Dr. Meli yang sangat padat Tribuners. Dan terima kasih juga Dok sudah mau menghadiri undangan kami untuk membahas terkait dengan isu kesehatan tentunya yang mana sangat penting ya. Kita memberikan edukasi kepada Tribuners tentunya agar kita semakin aware menjaga kesehatan kita. Nah Tribuners, kita sudah sounding terkait dengan tema yang kita bahas nih Dr. Meli, yaitu diet sehat versus diet cepat, manakah yang lebih baik. Nah ini penting banget ya Dok ya, karena kita perlu banget nih untuk mengatur pola makan kita sesuai dengan kebutuhan tubuh ya. Ini menjadi salah satu self care sebenarnya Tribuners. Meskipun kami masih kurang paham nih, jadi mungkin nanti akan ada pencerahan dari Dr. Meli. Dok, sebelum kita bahas terkait dengan diet sehat versus diet cepat nih, boleh dijelasin dulu ke Tribuners, definisi diet itu sebenarnya apa sih? Iya, jadi memang topiknya sangat menarik ya. Diet cepat versus diet sehat ya. Kadang kita bingung apakah kita mau menjalankan diet cepat atau diet sehat. Tapi sebelum masuk ke pemahaman tersebut, kita membahas diet itu apa sih? Diet adalah pengaturan pola makan ya, jadi sesuai kebutuhan tiap individu. Jadi tidak ada satu pola yang cocok untuk semua orang. Jadi masing-masing individu akan disesuaikan sesuai dengan kebutuhannya. Lalu apa tujuan dari diet cepat dan diet sehat? Pastinya perlu kita pahami dulu, ada namanya masalah gizi obesitas. Obesitas adalah kelebihan lemak dalam tubuh yang terjadi karena jumlah asupan atau intake itu tidak sesuai dengan energi yang keluar atau energi yang dihasilkan. Jadi kalau untuk Indonesia itu juga menjadi masalah serius oleh karena Indonesia menempati urutan ke-10. Yang pasti untuk resiko kesehatan global, obesitas ini cenderung meningkat. Jadi memang perlu perhatian dari semua elemen bagaimana bisa mencegah bahkan menurunkan angka kejadian dari obesitas. Baik. Baik Dok, kalau kita balik lagi di definisi diet tadi seperti yang Dok sampaikan, lalu apakah menurunkan BB ya, lagi tren nih kan ya Dok ya, itu termasuk dari definisi diet itu sendiri kan Dok? Diet itu targetnya adalah selain daripada menurunkan berat badan, dia juga untuk menjaga agar berat badan itu tetap ideal. Jadi targetnya adalah mencapai berat badan ideal atau body goals. Body weight goals. Ya. Oke. Nah. Jadi kalau yang under ke berat badan ideal, yang over ke berat badan ideal. Itu kalau di sesuaikan dengan tinggi badan, harusnya seperti itu ya untuk pastinya kalau untuk mengetahui berat badan ideal adalah tinggi badan dikurang 100 dikurang 10%. Tinggi badan dikurangi 100 dikurang 10%. Dikurang 10%. Baik, silahkan. Jadi kalau misalnya Kak Ajeng tinggi badan 165, maka 165 kurang 100 berarti 65, dikurang lagi 10%, kurang 6,5. Maka berat badan idealnya adalah 59,5. Itu target yang harus dicapai. Target yang harus dicapai ya. Mari kita bekerja keras. Jadi itu Tribuners, jadi tentang diet itu bukan untuk menurunkan berat badan aja, tapi orang-orang juga yang struggling menaikkan berat badan gitu. Jadi harus mengatur pola makannya untuk mencapai target sesuai dengan
tinggi badan tadi seperti yang disebutkan oleh Dokter Melly. Tribuners, kalian boleh banget bertanya ya di kolom komentar. Nanti bakal kita diskusikan di sini bersama dengan Dokter Melly. Baik dok, kita bahas lagi nih tentang diet sehat versus diet cepat ya. Mungkin boleh dijelaskan pertama terkait dengan fakta diet sehat ini. Sebenarnya apa sih diet sehat dan baiknya seperti apa? Diet sehat itu lebih kepada bagaimana pengaturan pola makan yang sehat ya dibandingkan diet cepat. Kalau diet cepat targetnya adalah menurunkan berat badan ya. Nah, kita punya target untuk menurunkan berat badan, artinya dilakukan pembatasan kalori, kemudian penentuan jam-jam makan, kemudian targetnya memang untuk menurunkan berat badan. Kalau diet sehat itu lebih kepada menjaga kesehatan ya. Memang dia akan turun berat badannya tapi bertahap. Ya, tetap targetnya adalah body weight ya, berat badan, yaitu dengan cara menurunkan sampai ke berat badan ideal. Kedua adalah mempertahankannya, dan jadi dia lebih kepada targetnya jangka panjang kalau diet sehat ya. Seperti itu. Jadi itu perbedaannya. Kemudian untuk diet sehat, pola makan yang sehat itu minimal memenuhi poin-poin. Pertama itu adalah makanan yang dikonsumsi sebaiknya mengandung low glycemic index. Apa itu dok? Yang tidak cepat menaikkan kadar gula darah. Yang kedua adalah proteinnya harus cukup. Ya. Ketiga adalah mengurangi proses atau pengolahan dalam menyajikan makanan atau mengolah makanan. Ya. Keempat itu hidrasi atau minumnya harus tetap cukup. Ya, harus ditingkatkan hidrasinya walaupun jumlah asupan atau intake-nya itu dibatasi. Ya, kemudian exercise dan manajemen stres juga penting untuk dilakukan. Oke, jadi dua kunci yang terakhir tuh kayaknya butuh perjuangan dan konsistensi yang cukup begitu ya, yaitu exercise dan juga apa tadi manajemen stresnya. Oke dok, ini kalau kita lihat ya, jangankan di fasilitas kesehatan, tapi di lingkungan kita sendiri nih dok, banyak banget yang kemudian menggunakan metode diet cepat dibandingkan dengan metode diet sehat tadi. Nah, menurut dokter, apakah di antara keduanya ini manakah yang lebih baik begitu? Pastinya untuk tetap menjaga kesehatan, apakah diet cepat atau diet sehat ya yang dilakukan, maka ada baiknya untuk mengkonsultasikan kebutuhan gizi Anda, bagaimana pengaturan pola makannya ke dokter, apakah pemilihannya diet cepat atau diet sehat yang harus lebih dulu dilakukan. Ya, artinya apakah diet sehat untuk turunnya bertahap atau memang perlu diet yang cepat ya. Itu perlu dikonsultasikan ke dokter. Baik. Begitu Kak Ajeng. Haruskah begitu ya melakukan konsultasi terkait dengan kebutuhan gizi kita begitu? Ada orang nih kan meraba-raba, oh iya saya kayaknya hari ini makannya segini, malam nanti makannya segini. Jadi begitu lagi kembali ke target lagi seperti itu. Tapi ada orang juga yang ingin diet ini untuk jangka panjang kesehatannya begitu, dari sisi kesehatannya. Iya, jadi kalau misalnya apakah memulai diet cepat atau diet sehat ya Kak Ajeng, apakah perlu mengkonsultasikan? Ya, kadang setelah turun 2, 3, 4 kilo begitu, setelah diet cepat, maka terjadi euforia. Bahwa saya sudah turun berat badannya, maka tidak lagi memperhatikan untuk menjalankan pola gizi yang sehat. Iya, jadi dia bisa turun, tapi tubuh akan beradaptasi, dan ketika tidak melakukan pengaturan pola makan lagi, dan berat badannya akan kembali meningkat lagi. Itu yang tidak kita harapkan. Jadi memang perlu untuk melakukan konsultasi terkait diet apa yang perlu untuk tetap menjaga kesehatannya, untuk weight loss-nya, itu penting untuk melakukan konsultasi. Ya, baik, Tribuners. Jadi kalau kalian yang pengen melakukan diet sehat terutama ya, ataupun diet cepat, keduanya ini harus dengan
apa ya, nasihat dari dokter Iya. begitu ya, dan ada hal-hal atau langkah-langkah yang perlu dilakukan, dan kalaupun untuk kondisi kesehatan tertentu pastinya ya dok ya, kalau lihat sudah masalah metaboliknya, hasil laboratoriumnya, dan kondisi kesehatannya seperti apa, itu akan kita sesuaikan. Nah, itu kalau sudah mencapai sesuai saran dokter, harusnya ada tuh di sisi konsistensi ya dok ya. Iya. Kalau enggak nanti balik lagi atau kayak gimana tuh? Seperti itu. Memang kita akan melatih agar bisa menjalankan secara konsisten. Pertama, kedua adalah dengan konsisten artinya tetap bisa mempertahankan berat badannya, kemudian menjaga kesehatannya. Seperti itu. Baik, Tribuners, kalian boleh banget bertanya di comment section ya. Nanti bakal kita bahas. Ini masih bersama dengan Dr. Melly. Kapan lagi begitu ya kita ngobrolin hal ini? Karena kalau mau konsultasi langsung harus ada janji ya dok ya. Tribuners, saat ini Dr. Melly menjalankan tugas ya sebagai dokter gizi klinik di salah satu rumah sakit ternama di Kota Ambon, yaitu Siloam Hospitals Ambon, Tribuners. Jadi kalau kalian pengen membuat janji, nanti bisa langsung ke Siloam Hospitals Ambon. Nah dok, kalau di Siloam Hospitals Ambon ini sendiri untuk pelayanan, khususnya untuk pelayanan gizi dan sebagainya, itu seperti apa sih dok? Ada kasus-kasus tertentu juga kah yang ditemukan? Iya, jadi memang kalau untuk Maluku ini terjadi double burden untuk itu, masalah dok? gizinya. Apa itu dok? Ya, jadi untuk underweight-nya tinggi, untuk overweight-nya juga tinggi. Jadi kedua masalah gizi tersebut perlu perhatian serius. Nah, kemudian untuk data dari 2018 pun ke 2023 pun juga meningkat dari 18% menjadi 20% sekian. Itu pun juga untuk Maluku sudah di atas angka nasional. Jadi memang perlu untuk pemahaman bersama, kemudian bagaimana mencegahnya dan bagaimana mengatasinya untuk bisa sehat itu bukan yang utama, tapi tanpa kesehatan yang utama itu tidak menjadi apa-apa. Jadi memang sehat itu harus menjadi prioritas dan menjadi syarat untuk bisa tetap hidupnya berkualitas. Ya, Tribuners, untuk kasus-kasus tertentu seperti yang tadi dok bilang, untuk underweight-nya tuh banyak banget, overweight-nya juga banyak banget. Di Siloam sendiri penanganannya seperti apa sejauh ini? Iya, jadi kalau mungkin saya tambahkan tadi ya, kalau underweight itu kita sudah mulai ada langkah-langkah atau pendekatan yang dilakukan ya, dari pemerintah pun juga sudah ada langkah-langkah. Untuk obesitas yang cenderung terjadi peningkatan ini, itu akan meningkatkan resiko untuk terjadi penyakit non-communicable disease atau penyakit tidak menular tapi membahayakan. Jadi 2 kali lipat lebih meningkat ketika terjadi obesitas, ya bahkan 3 kali. Yaitu penyakit-penyakit misalnya diabetes, kemudian hipertensi, penyakit jantung, ya, stroke, itu semua lebih meningkat resikonya ketika terjadi obesitas. Ya, jadi masalah gizi tersebut juga menjadi masalah kita bersama untuk bisa kita hadapi bersama. Dan kalau untuk di Siloam Ambon memang banyak kasusnya ya. Jadi memang kita sudah multidisiplin ilmu, artinya berkolaborasi antara dokter spesialis yang lain untuk sama-sama selain daripada melayani pasien tersebut secara komprehensif, ya, artinya secara paripurna, selain daripada terapi medikamentosanya atau terapi pengobatannya, juga dilakukan terapi nutrisi, ya, pengaturan pola makan untuk pasien berdasarkan kondisi metabolik dan kondisi kesehatannya. Salah satunya tadi adalah dengan menurunkan berat badan pada pasien-pasien yang overweight atau obesitas. Begitu Kak Ajeng. Baik, ini juga berdasarkan beberapa testimoni dari apa yang kami lihat di lapangan juga ya, Tribuners ya, ketika untuk para pasien yang dirawat di rumah sakit Siloam ini memang dari sisi gizinya itu benar-benar diperhatikan gitu dok, dan kami memperhatikan ketika pagi di sarapan pagi itu diantar tepat waktu sarapannya, dan kita bisa lihat oh ini tuh
benar-benar udah dihitung gitu untuk Iya. satu piringnya itu harus ada diisi apa aja begitu, baik pagi, siang maupun malam begitu. Jadi buat Tribuners juga yang pengen membawa diri dan melakukan pengobatan, pilihannya memang jatuhnya sudah bagus banget kalau di Siloam Hospitals Ambon, karena dari segi semuanya itu diperhatikan begitu jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Dokter Meli juga, bahwa melakukan kolaborasi dengan dokter-dokter spesialis lainnya dan diperhatikan juga untuk gizi atau asupan makanan oleh para pasien nantinya. Oke, kita lihat lagi apakah ada yang bertanya. Baik, sambil menunggu mungkin kalian pengen bertanya gitu, kalian yang lagi menjalankan proses diet gitu ya, tanpa konsultasi sama dokter, ntar dimarahin sama dokter Meli ini. Boleh banget, boleh curhat Tribuners. Oke, oh ada pertanyaan nih, kita lihat dulu. Sorry agak rabu nih. Nah, ada Tribuners dengan nama Narulita. Halo Kakak Narulita. Kak Narulita yang mau bertanya, apa saja makanan GI-nya yang direkomendasikan untuk program turun BB maupun untuk kesehatan, Dok? Makasih. Jadi apa turun BB maupun untuk jaga kesehatan. BI berat badan atau GI. GI-nya apa saja makanan GI-nya yang direkomendasikan? GI, glycemic index ya. Jadi glycemic index pastinya tadi untuk pola makan yang sehat, pilihlah makanan yang low glycemic index ya. Mulai dari sayur, buah-buahan, kemudian jenis proteinnya yang kita pilihkan memang yang mengandung lemak tidak jenuh ya. Kemudian selain memilih makanan yang low GI, nanti bisa diperhatikan ada daftarnya ya, ada yang low GI, medium, kemudian yang high GI. Yang high GI itu yang dia punya nilai lebih dari 70 ya. Kalau di bawah 50 itu yang memang kita recommended untuk bisa diterapkan pada pasien-pasien yang ada target untuk weight loss ya. Jadi pakai yang low glycemic index, yang memang tidak membuat lonjakan kadar gula darah. Itu target kita adalah salah satunya bisa untuk pola makan yang sehat, mempertahankan berat badan, dan bisa juga dipakai untuk weight loss. Nah, seperti itu. Itu untuk yang pengen weight loss ya. Gimana dengan mereka yang pengen menaikkan BB? Kan ada tuh orang yang pengen naikkan BB tapi susah banget. Katanya tuh makannya udah banyak dan sebagainya. Iya. Pastinya kita akan melakukan, sebelum melakukan perencanaan pengaturan pola makan, kita akan melihat dulu sejauh mana kebutuhan kalori yang sudah dicapai, ya. Berapa kali sehari frekuensinya, kemudian berapa banyak jumlah kalori yang sudah dikonsumsi, apakah memang sudah sesuai untuk weight gain pada pasien tersebut, dan pastinya disesuaikan dengan kondisi kesehatannya, apakah dengan diabetes, kemudian dengan hipertensi dan penyakit-penyakit metabolik lainnya, atau masalah kesehatan lainnya yang memang kita harus sesuaikan. Tidak ada yang satu pola yang untuk bisa digunakan semuanya. Bahkan di sini Kak Ajeng bisa diperiksa me-on-off-kan gen yang terkait dengan nutrisi, namanya nutrigenomik. Itu sudah bisa diperiksa di Maluku. Ya. Jadi sudah ada pemeriksaan yang lebih advance ya. Baik, keren banget. Happy gitu ya kalau dengar tentang fasilitas kesehatan yang sudah dimumpuni dan membuka akses begitu untuk masyarakat di Provinsi Maluku bisa memeriksakan kesehatannya. Ini ada pertanyaan berikutnya, Dok, dari Kakak Latu Perisa. Halo, selamat siang. Halo Kakak Perisa ya. Iya. Dok, pola makan sehat untuk diet seperti apa? Lalu menu konsumsi yang baik untuk diet sehat itu seperti apa? Sebenarnya tadi udah dijelasin juga ya, tapi mungkin bisa kasih pencerahan lagi nih buat Kak Latu Perisa. Iya, yang seperti yang tadi sudah disampaikan poin-poinnya ya buat Kak Ajeng dan Tribuners sekalian, bahwa untuk pola makan yang sehat, yang pertama itu adalah yang low glycemic index ya. Kemudian terdiri dari biji-bijian utuh ya. Kemudian proteinnya yang mengandung lemak tidak jenuh ya. Kemudian mengurangi pengolahan dalam proses dalam penyajian makan. Misalnya yang biasanya hanya ikannya
dibakar, kemudian direbus, dikukus, dikurangi penggunaan bahan-bahan makanan tambahan atau proses yang terlalu berlebihan. Kemudian minum air sebagai prioritas. Jadi minum air itu untuk meningkatkan hidrasi ya, meningkatkan hidrasi pada saat melakukan pembatasan kalori. Kemudian meningkatkan aktivitas fisik dan manajemen stres. Itu semua dilakukan untuk diet yang sehat. Nah, itu harus dibarengi ya Tribuners dengan kebiasaan-kebiasaan positif iya, tadi. Perilaku yang sehat begitu ya. Oke, Tribuners, mungkin kalian selama ini ketika menjalankan diet ya tidak berhasil begitu, terutama yang pengen menurunkan BB dengan diet cepat ya. Salah satunya karena mempercayai mitos-mitos yang beredar gitu ya Tribuners ya. Jadi di program Tribun Best Story, terutama kalau kita bahas tentang kesehatan, yang melengkapkan pembahasan kita harus ada mitos atau fakta Tribuners. Dan yang kami rampungkan di sini adanya mitos-mitos yang tersebar begitu ya di internet yang mudah banget untuk diketahui atau ditemukan. Tribuners tentunya kita luruskan bersama Dr. Melly di sini. Dok, ada mitos yang beredar nih, diet, oh ini tadi sudah, makan malam sudah pasti bikin gemuk. Iya, mitos ya. Mitos ya. Tolong pencerahannya. Iya, jadi masih ada tempatnya untuk tetap dinner ya atau makan malam ya. Tapi memang dengan menganut pola makan yang sehat tadi ya, menganut pola makan yang sehat. Jadi masih ada tempatnya Kak Ajeng. Jadi tidak juga untuk ketika lapar betul-betul sampai tersiksa ya, tidak mengkonsumsi makan malam ya. Jadi masih ada tempatnya, yang pasti menganut pola makan yang sehat yang tadi yang saya sebutkan poin-poinnya. Oke, jangan menzolimi diri sendiri gitu ya Tribuners ya. Nah, Dok, pertanyaan selanjutnya masih terkait dengan makan malam ini. Lalu idealnya jam berapakah kita harus makan malam? Karena malam ini kan panjang nih, apalagi orang yang suka begadang, masih sampai jam 12 malam gitu ya. Lapar makan. Itu Dok. Iya. Sebisa mungkin jauh daripada jam tidur, kemudian sebaiknya juga untuk memperhatikan jam tidurnya ya, menjaga kualitas tidurnya. Jadi kalau memang tidak ada tujuan dan maksud untuk begadang, sebaiknya untuk tidak begadang, karena itu juga akan mempengaruhi hormon-hormon kenyang dan lapar. Ini kalau orang Ambon bilang pukul tiang kena tembok, ini yang kena semua nih, karena mereka suka begadang Dok. Oke, selanjutnya Dok, kita punya satu lagi ada, mau membesarkan otot itu cukup dengan makan protein saja. Iya, jadi yang memang untuk healthy-nya itu memang yang harus kita tabung adalah muscle ya. Untuk pasien, untuk orang-orang dengan lansia pun atau yang sudah dewasa tua, itu kita targetnya adalah untuk menjaga kesehatannya, salah satunya adalah mempertahankan muscle-nya. Bisa dengan memberikan kebutuhan protein yang lebih dari normal atau di atas normal ya. Nah, jadi memang kita akan hitungkan berapa kebutuhan kalorinya, kemudian berapa kebutuhan proteinnya, itu yang upayanya kita cukupkan lebih awal. Itu jadi prioritas memang karena ada target untuk muscle building ya. Jadi seperti itu memang dengan meningkatkan protein intake-nya. Baik, semoga mencerahkan Tribuners. Satu lagi pertanyaan dari Tribuners nih Dok. Iya, kita ke kolom sosmed lagi nih, ada Kak Anak Tototi. Halo Kak, selamat siang ya. Mau bertanya, keseharian saya itu paling cukup makan kayaknya 2 kali, siang dan juga malam. Tapi kok faktanya BB-nya tuh semakin bertambah. Kira-kira gimana tuh Dok? Iya. Ini struggle-nya sama, banyak orang yang mengeluhkan hal yang sama. Jadi sebenarnya dia sudah melakukan pengaturan pola makan ya, dengan tidak makan pagi, makan siang dan malam. Ada juga yang namanya intermittent fasting. Ya, jadi men-skip salah satu jam makan. Jadi tetap makan tapi makan hanya 2 kali misalnya atau sekali.
Tapi jenis yang dikonsumsi pun juga harus benar Kak Ajeng. Jadi memang poin-poin pola makan yang sehat pun harus dianut pada saat melakukan pengaturan pola makan yang hanya 2 kali makan. Jangan keluar dari track itu. Dengan mengkonsumsi junk food, fast food dan lain sebagainya, itu pun juga tetap akan melakukan perbuatan yang sia-sia ya, targetnya seperti itu. Jadi tidak tercapai target seperti itu. Jadi kayak udah konsisten sama dietnya, diperhatikan dari jenis makanannya, piringnya ada apa aja, kemudian aktivitas-aktivitas atau perilaku yang positif tadi disebutkan oleh Dokter Melly. Lalu tiba-tiba di siang bolong ada cheating gitu ya. Iya, seperti itu. Pengen makan junk food emang sih. Betul. Oke, dan banyak untuk semua yang sudah mengirimkan pertanyaannya di kolom komentar ya, Tribuners ya. Ini memang ngobrolin tentang ini tuh banyak banget ya orang-orang yang menarik begitu Dok. Karena diet itu saat ini tuh kayak jadi tren lifestyle-nya orang-orang gitu. Dan global issue. Dan satu hal yang bikin kita udah orang Ambon, khususnya di Ambon ya, kayak udah jaga kesehatan dengan meramainya lokasi-lokasi olahraga tertentu kayak lari dan segala macemnya. Tapi yang belum benar-benar diperhatikan itu asupan gizinya tadi tuh Dok. Jadi dengan berolahraga mungkin mereka udah mikir oke, cara saya diet tuh dengan olahraga nih, tapi lupa kalau asupan gizinya tuh memang harus diperhatikan. Kayak banyak lingkaran saya juga yang suka main bulu tangkis ya. Keren. Selepas main bulu tangkis langsung cari tuh lalapan gimana. Bener ya. Itu salah satu cara kami untuk mengisi kembali kebutuhan gizi kita. Gimana jadi terbakar 300 kalori yang dimasukin 600 kalori. Jadi tetap surplus ya. Tetap berlebih. Iya. Tapi saya tuh ada di masa yang benar-benar sulit banget Dok untuk naikin BB. Saat ini ya. Saat ini udah agak mendingan karena mungkin saya sudah menyadari beberapa hal terkait dengan tadi perilaku yang sehat, kemudian olahraga juga gitu. Tapi sebelumnya tuh bener-bener Dok, 1 kilo aja tuh susah banget. Targetnya sih begini Kak Ajeng, tidak harus gemuk, tapi yang pasti untuk bisa sampai ke body berat badan ideal saja. Iya, kalau sudah sampai berat badan ideal, seiring berjalannya usia pun juga itu akan cenderung menggemuk. Jadi jangan juga sampai gemuk, tapi targetnya adalah kita capai sampai berat badan ideal dan pertahankan di berat badan ideal. Oke, well, kita dapat banyak pencerahan melalui obrolan kami di Tribun Bas Story dengan Dr. Melly ya. Dok, sebagai kalimat penutupnya nih, apa yang pengen disampaikan ke Tribuners yang hari ini sedang berusaha keras begitu ya untuk menjaga berat badan mereka, kesehatan mereka dengan cara tadi diet. Jadi yang baiknya yang mana nih, diet sehat ataukah diet cepat? Jadi close statementnya kalau ingin targetnya dalam jangka short term, memang diet cepat itu menjadi strategi yang baik untuk membuat kita happiness ya. Jadi memang menurunkan dalam waktu cepat. Tapi target kita selain menurunkan berat badan adalah menjaga kesehatan. Kita harus melakukannya dalam melihat impact-nya atau dampaknya dalam jangka panjang untuk kondisi kesehatan kita. Jadi kita tidak ingin dia turun, dia naik kembali ya. Jadi memang untuk memulai bisa dengan diet cepat, tapi kita tetap melihat bagaimana kondisi kesehatannya, dan target berikutnya adalah dengan menjalankan pola makan yang sehat untuk bisa mencapai target jangka panjang. Baik, Tribuners, jangan lupa kalau tentang diet bukan hanya tentang menurunkan BB, tapi mengelola atau menjaga asupan gizi yang masuk di dalam tubuh kita agar kita tetap fit, sehat, dan tentunya tumbuh tua dengan
mandiri ya. Iya. Ya, tetap mandiri, tetap bermanfaat bagi diri sendiri dan untuk orang lain. Betul sekali. Dan kayaknya narasumber kami yang sudah mau menghadiri undangan kami tentunya di Tribun Bas Story spesial membahas tentang kesehatan, Tribuners Dr. Meliana Kusuma Atmanegara, MKes spesialis gizi klinik, dan Tribuners juga yang sudah bergabung di kolom komentar dan kalian yang stay tune di layar monitornya. Kita akan jumpa di Tribun Bas Story edisi berikutnya tentunya dengan narasumber dan juga tema menarik lainnya. Saya Ajeng Hatalia dan narasumber kami pamit dari Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Sirma, Kota Ambon. Terima kasih. Selamat siang, Amato. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.